podcast kami, dan kali ini kami akan membahas mengenai salah satu tokoh penting di dunia semiotika, yaitu Algirdas Julian Greimas. Yuk kita kenalan bersama dengan para narasumbernya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yureka Putri Manurung. Saya di sini sebagai narasumber yang pertama. Halo. Perkenalkan, nama saya Alfiano Pintu Batu. Saya sebagai ahli teori. Hai, saya Windu Landari sebagai komentator. Halo, perkenalkan nama saya Rio Sinaga. Saya sebagai pengisi suara. Ya, halo, selamat datang buat para narasumber kita. Ya, halo. Apa kabar nih semuanya? Baik. Baik. Udah pada makan belum? Sudah. Ya. Berarti sudah ada tenaga lah ya buat kita Oke. mulai podcast. Ya, kita mulai dulu nih dari siapa sih sebenarnya Greimas ini? Kenapa dia penting banget buat dunia teori makna? Jadi si Greimas itu kan pertama dia lahir di Lituania di tahun 1917. Nah, tapi karir ilmiahnya ini berkembang pesat di Prancis ya. Dia dikenal sebagai tokoh strukturalisme yang mengembangkan teori semiotika struktural. Jadi ada fun fact nih. Jadi nama lengkapnya itu sebenarnya panjang. Jadi namanya Algirdas Julian Greimas. Makanya sering disingkat jadi AJ Greimas. Wah, panjang banget ya ternyata. Ya. Keren juga. Jadi dia itu semacam arsitek makna ya? Iya benar. Jadi bisa dibilang gitu. Dia itu bantu kita buat melihat struktur di balik cerita, simbol ataupun dari iklan yang bisa kita lihat tuh di jalan. Wah, keren juga sih Greimas ini rupanya. Sekarang kita masuk nih ke teori Greimas. Nah, siapa yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin nggak dengan bahasa gampang? Si Algirdas Julian Greimas ini kan adalah salah satu tokoh terkemuka dalam semiotika struktural. Beberapa teori semiotikanya yang terkenal melibatkan analisis struktur makna, terutama melalui model aktansial dan persegi semiotik. Ini adalah berikut teori-teori utama beserta penjelasan dan ilustrasinya. Yang pertama itu ada model aktansial atau bahasa kerennya aktansial model. Model ini digunakan untuk menganalisis struktur narasi Greimas. Greimas mengidentifikasi 6 aktan utama yang membentuk hubungan dalam sebuah cerita. Yang pertama itu ada subjek. Subjek itu adalah tokoh utama yang memiliki tujuan. Kedua, objek. Objek ini apa yang dicari atau diinginkan oleh subjek. Ketiga, ada pemberi atau sender. Pemberi ini adalah entitas yang memberikan misi kepada subjek. Yang keempat, ada penerima. Penerima itu adalah entitas yang menerima manfaat dan dari pencapaian tujuan. Lalu ada penolong, helper. Helper ini adalah pihak yang membantu subjek mencapai tujuannya. Lalu ada penghalang atau oponen. Penghalang ini adalah pihak yang menghalangi subjek mencapai tujuannya. Supaya lebih mudah dipahami, kami akan menjelaskan teori aktansial ke dalam bentuk skema. Berikut penjelasan dari setiap elemen dalam skema tersebut. Struktur aktan. Yang pertama, subjek. Subjek adalah salah satu konsep penting yang merujuk pada pihak yang terlibat dalam proses komunikasi atau interpretasi tanda. Tokoh utama atau pihak yang mengejar sesuatu. Contoh, seorang pahlawan, detektif, atau siapapun yang menjadi penggerak utama cerita. Yang kedua, objek. Objek adalah
sesuatu yang diwakili atau dirujuk oleh tanda, baik itu berupa kata, gambar, atau objek lainnya. Objek dapat berupa benda nyata, konsep ide, atau bahkan cerita. Contohnya, cinta, kebenaran, harta karun, keadilan, dan lain sebagainya. Setelah itu, relasi aksi. Pengiriman. Pihak yang memotivasi atau menginisiasi pencarian objek oleh subjek. Biasa berupa tokoh, situasi, atau nilai. Contoh, raja yang memberi tugas, ramalan, atau nasib. Yang keempat itu penerima. Pihak yang akan mendapatkan manfaat dari keberhasilan subjek dalam mencapai objek. Bisa subjek itu sendiri, masyarakat, atau pihak lain. Contoh, rakyat, kekasih, negara, bahkan si subjek sendiri. Selanjutnya itu relasi pendukung dan penentang. Misalnya pembantu atau penolong, helper. Pihak atau kekuatan yang membantu subjek mencapai objek. Contoh, sahabat, alat, ilmu, keberuntungan. Selanjutnya itu penentang atau opponent. Pihak atau hal yang menghalangi subjek mencapai objek. Contoh musuh, rintangan, sistem, kelemahan diri. Selanjutnya contoh dalam cerita. Misalnya dalam cerita Cinderella. Subjek yaitu Cinderella, objek yaitu menikah dengan pangeran atau bahagia. Selanjutnya itu pengirim, yaitu nasib atau undangan pesta kerajaan. Penerima, Cinderella. Pembantu, yaitu ibu peri. Penentang, ibu tiri dan saudara tiri. Teori ini sangat berguna untuk menganalisis struktur dan narasi baik dalam cerita rakyat, novel, film, maupun iklan. Setiap cerita bisa diuraikan ke dalam 6 akta ini untuk melihat bagaimana konflik dan tujuan bergerak dalam cerita. Yang kedua itu adalah persegi semiotik atau semiotic square. Persegi semiotik ini adalah alat untuk memahami oposisi pada hubungan antar konsep dalam sistem makna. Yang pertama itu adalah contradictory pair. Itu adalah dua konsep yang saling berlawanan, misalnya kehidupan vs kematian. Yang kedua itu adalah contrary pair, yaitu dua konsep yang saling berkontradiksi, misalnya hidup atau tidak hidup. Yang ketiga, subcontrary pair adalah hubungan antara dua istilah yang tidak saling menyedarkan. Itu adalah beberapa teori tentang si Graemas ini. Berarti ini kayak game ya? Ada quest, ada villain, ada support. Benar. Terus ada juga kuadran semantik, kayak peta lawan makna. Misalnya itu tadi hidup vs mati, Yusuf vs bohong. Dengan cerita biasanya bergerak di antara makna-makna ini. Wah, keren ya guys. Dan biar kita makin paham nih, bisa kasih contoh nggak penerapan teorinya? Seperti apa? Nah, misalnya kita ambil film Cinderella, yang menjadi subjeknya itu kan Cinderella, yang menjadi objeknya adalah tujuan si Cinderella ini rupanya ingin pergi ke pesta dan bahagia. Si sendernya atau pengirimnya itu ayahnya yang udah meninggal, yang ngasih harapan, dan jadi penerimanya Cinderella sendiri. Yang menjadi penolong itu beribu, yang menjadi penghalang ibu tiri dan saudara tiri. Ya, semua cerita bisa kita bongkar pakai model akta Graemas. Wah, menarik juga ya. Kalau menurut kamu nih, teori ini relevan nggak sih sekarang? Relevan banget.
Coba deh nonton film Marvel. Semuanya punya pola kayak gini. Malah aku mikir Greymas tuh kayak developer cerita zaman dahulu. Semua bisa ditempeli. Kayak bikin game RPG, ada quiz, ada NPC, ada monster. Tapi di dunia nyata itu bisa iklan. Drama Korea ataupun postingan di medsos. Jadi kesimpulannya Greymas itu ngajarin kita kalau makna itu bisa dianalisis. Gak cuma soal kata, tapi juga struktur di baliknya. Semiotika bisa bantu kita ngerti dunia lebih dalam lagi. Jadi begitu ya guys ya. Ya, terima kasih nih buat semua para narasumber yang bisa hadir pada podcast kali ini. Semoga obrolan ringan kita bisa bikin teori semiotika jadi lebih mudah dipahami. Belum. Udah. Nanti depan terakhir. Itu tuh, nanti kan udah selesai baca pertanyaan. Nah, kita tadi sudah membahas tentang siapa sih tokoh penting dalam semiotika itu, yaitu Algirdas Julian Greimas. Nah, dan beberapa narasumber yang sudah hadir pada hari ini sudah menjelaskan juga tentang teori-teori yang ada tentang tokoh tersebut. Nah, ini ada beberapa nih pertanyaan untuk para penonton yang bisa kalian jawab pada kolom komentar. Yang pertama, kalau Greimas masih hidup sekarang, menurut kamu dia bakal analisis apa sih? Meme Instagram, Reels TikTok, dan lain-lain. Yang kedua, kamu pernah nggak sih sadar kalau cerita di sinetron itu juga punya pola kayak teori akta? Dan yang ketiga, menurut kamu bisa nggak sih teori Greimas itu dipakai buat analisis lirik lagu? Coba kalian jawab di kolom komentar ya. Oke, baik, sekian dari podcast kami pada hari ini. Dan tadi ada juga narasumber kita yang pertama ingin memberikan pantun nih buat para penonton. Wah, boleh banget. Berlayar perahu di laut biru. Cakep. Menuju pulau si anak raja. Cakep. Greimas hadir membawa ilmu. Cakep. Struktur makna jadi terbaca. Cakep. Ya, kepada narasumber tolong dong say hi, say goodbye pada para penonton kita. Ya, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.